Selamat datang channel Trading for Beta Life. Hari ini IHSG turun hampir 1% ke angka 7.505. Dan video ini cuma analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih bergerak downtrend, dan JP Morgan memangkas proyeksi saham ini sepanjang tahun 2024 ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca satu artikel berita dengan judul Kisi-kisi teranyar JP Morgan di saham Akra. Yang kita baca sekilas artikel pemberitaan ini, sejalan dengan mendinginnya kinerja per kuartal 3, JP Morgan tidak merubah pandangannya di saham Akra, sekaligus juga memangkas proyeksi untuk kinerja sepanjang tahun ini. Dan JP Morgan dalam publikasi riset teranyarnya yang diperoleh Business.com masih mempertahankan rating netral untuk saham Akra. Selain itu, dengan mempertimbangkan penurunan kinerja per September tahun 2024 ini, JP Morgan memangkas proyeksi kinerja perseroan untuk sepanjang tahun 2024. Jadi memang laporan keuangan di kuartal 3 untuk Akra saat ini masih tidak begitu oke. Pendapatan masih turun, dan bisa kita lihat laba juga masih turun. Jika kita baca lebih lanjut, JP Morgan melihat katalis terbatas untuk menaikkan peringkat Akra. Terlebih kinerja saham di lantai bursa lebih rendah 7% dari IHSG dalam 1 bulan terakhir. Dan mereka melihat bahwa hal ini akan berlanjut dalam waktu dekat karena revisi dari laba. Dari meja konsensus analis Bloomberg, Akra mengantongi 16 rekomendasi beli dari total 19 analis yang mengulas sahamnya. Sebanyak 3 analis menyarankan untuk tahan. Rata-rata target harga itu sekitar 1.731, mencerminkan potensi return 27% lebih. Jadi analis masih banyak yang menyarankan untuk entry saham Akra saat ini dengan target kenaikan itu di sekitar 1.731 dalam 18 bulan ke depan. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Bisa kita perhatikan saat ini Akra secara teknikal saat ini sudah mulai downtrend. Sebelumnya memang sempat bertahan dari rebound dari 1.400, berhasil break garis EMA 50-150, tapi bisa kita lihat mencoba naik di atas 1.600 sampai 1.650, Akra gagal break. Setelah itu pelan-pelan mulai terbentuk low dan saat ini mulai downtrend. Tapi jika kita perhatikan 1 minggu ini, Akra mencoba untuk bertahan di support 1.350. Dan jika kita sebelum juga sempat mengetes 1.350, Akra bisa bertahan dari rebound. Saat ini mencoba untuk bertahan, tapi ingat ini masih belum berhasil rebound. Kemarin sempat rebound dari 1.350, tapi mencoba naik kembali di atas 1.400, Akra gagal break, karena memang saat ini 1.400 sudah berubah menjadi resisten untuk saham Akra. Dan jika kita lihat broker summary untuk Akra, hari ini asing kembali masuk akumulasi. 2 hari terakhir asing mulai masuk, walaupun jumlahnya masih sangat kecil jika kita bandingkan distribusi yang dilakukan 2 minggu terakhir. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini, walaupun tidak naik dan turun, ini masih ada distribusi. Jadi untuk Akra, walaupun sekarang penurunan sudah lumayan dalam dari sekitar 1.600 ke sekitar 1.350, tapi karena belum ada akumulasi, saya lihat Akra saat ini belum layak untuk entry. Dia bisa bertanda rebound dari 1.350. Apabila terpantau masih kesulitan untuk break 1.400, cara pergerakan saya lihat masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih besar potensi saya lihat untuk kembali turun menembus 1.350 menuju target berikutnya 1.280 sampai 1.300. Jadi jika kita perhatikan harga 1.280 merupakan support yang lebih kuat daripada support 1.350. Jadi apabila ingin coba spekulatif buy, misalnya lebih oke adalah tunggu Akra atau koreksi lanjutan ke sekitar 1.280 sampai 1.300. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru coba spekulatif buy di harga bawah ini. Dengan target take profit jangka pendek di 1.350 sampai 1.400. Saya tetap apabila tempatnya berhasil rebound tapi kesulitan untuk menembus kembali 1.400, maka cara pergerakan Akra belum ada tanda-tanda untuk reversal. Jadi hanya pertimbangkan untuk trading jangka pendek atau memanfaatkan technical rebound apabila berhasil dapat di sekitar daerah supportnya. Tapi ingat, cara pergerakan saat ini Akra masih belum oke. Jadi apabila mau entry harus sangat disiplin dan harus punya trading plan yang jelas. Selanjutnya saya coba analisa sama Adro yang hari ini berhasil rebound dari garis EMA 50. Jadi secara teknikal Adro masih oke, belum ada tanda-tanda patah tren karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 3.640. Dan di bawahnya juga sebenarnya masih ada support 3.600. Jadi secara pergerakan memang Adro saat ini mulai melemah, sempat beberapa kali mencoba naik di atas
3.900 ini gagal break. Setelah itu langsung turun di bawah 3.800 dan sekarang berhasil bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Tapi hari ini naik 4% lebih, tapi tetap masih gagal naik di atas 3.800. Kan 3.800 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan Adro merupakan salah satu saham masuk watchlist kami minggu ini karena memang saat itu masih berada di support EMA 50, sehingga menarik untuk coba dipantau untuk buy on support apabila memang masih bisa bertahan. Dari data yang kita dapat, jika kita lihat 2 hari terakhir asing mulai masuk akumulasi, setelah tanggal 29 dan tanggal 30 asing keluar. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi. Tapi jika kita lihat broker summary kenaikan 4% lebih ini ternyata ada distribusi. Jadi untuk Adro, karena ada distribusi, harus teman-teman perhatikan apabila teman-teman sudah dapat di sekitar garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit apabila Adro ternyata minggu depan gagal naik di atas 3.800. Karena ingat kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, malah ada distribusi, plus saatnya sudah berada tepat atau dekat dengan resisten 3.800. Dan jika terpantau mencoba untuk break masih gagal, secara pergerakan Adro masih ada potensi untuk kembali ke garis EMA 50. Selanjutnya saham Wika bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke 386 dan secara teknikal Wika juga masih oke. Sebelumnya memang sempat mencoba naik di atas 400, berhasil naik tapi belum sempat menyentuh 430, Wika mulai melemah. Pelemahan ini membuat Wika sempat turun mendekati garis EMA 50, tapi belum sempat menyentuh garis EMA 50, baru di sekitar 370 Wika sudah bisa bertahan dari rebound. Tapi jika kita perhatikan kenaikan hari ini, candle-nya menurut saya tidak begitu oke. Shadow ke atas lumayan panjang, mencoba naik di atas 400 ini masih gagal. Tapi untuk tren jangka menengah, Wika trennya masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah punya dan masih hold, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama Wika kuat berada di atas garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di bawah harga 300, Musa juga selama masih kuat di atas garis EMA 150 itu juga masih bisa di hold. Jadi teman-teman bisa jadikan garis EMA 150 untuk trailing stopnya apabila memang teman-teman dapatnya di 300 ke bawah. Dan jika kita perhatikan broker summary masih menarik, bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini sebenarnya asing masih masuk. Jadi walaupun Wika sempat melemah, tapi cara pergerakan atau cara flow asing masih akumulasi dalam beberapa minggu terakhir ini. Di broker summary pun kenaikan 2% lebih hari ini ada akumulasi. Jadi untuk Wika apabila teman-teman sudah punya, Musa masih bisa di hold. Tapi untuk yang ingin coba entry, Musa wait and see dulu, lihat apakah minggu depan Wika berhasil naik di atas 400. Apabila masih gagal menembus 400, sebaiknya tunggu kembali di 370 untuk entry di sekitar garis EMA 50. Atau teman-teman mau trading cepat atau trading jangka pendek, bisa pantau di sekitar 380 minggu depan. Apabila Wika masih kuat bertahan di 380, itu juga masih bisa coba entry untuk trading cepat atau trading jangka pendek dengan target jangka pendek di 400 apabila memang masih gagal break. Atau teman-teman bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus dengan target lebih jauh di sekitar 420 sampai 430. Sekarang kita lihat PTPP. PTPP hari ini juga sempat naik, tapi bisa kita perhatikan penutupan kembali berada di 446. Jadi beda dengan Wika yang hari ini masih bergerak naik, PTPP ditutup bertahan. Dan secara pergerakan juga PTPP masih sideways. Saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 di 442. Sedangkan di atasnya bisa kita lihat sudah lumayan dekat, ada zona resisten 450 sampai 460. Dalam satu minggu ini PTPP sempat rebound dari garis EMA 150, tapi bisa kita lihat selalu tertahan di zona ini. Mencoba naik di atas 460 selalu gagal dan dipaksa turun kembali ke garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan untuk PTPP, asing terpantau satu minggu ini masih keluar. Dalam 2 minggu ini juga terpantau masih distribusi, jadi beda dengan Wika, asing masih masuk. Dan di broker summary ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi untuk PTPP cara teknikal apabila teman-teman sudah punya masih bisa di hold, tapi apabila teman-teman ingin coba entry harus lebih disiplin karena ingat resisten di 450 sampai 460 lumayan kuat karena beberapa kali sudah menahan kenaikan dari saham PTPP. Apabila mau entry bisa coba entry di sekitar 440 dengan target swing di 460 atau tunggu PTPP berhasil break atau naik dari zona ini berikut entry dengan target terdekat di 480 sampai 500. Tapi PTPP juga sama masih bisa hold menurut saya selama masih kuat berada di atas 440. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.